Sangat mungkin Iya. Prabowo sama Gibran, ya. itu capres dan cawapres. Ya. Terus kalau Prabowo menang jadi presiden, Ya. Pak Jokowi akan jadi ketum Gerindra karena Pak Prabowo akan mundur dari Gerindra, itu mungkin. Menurut saya yang paling berani menjadikan Gibran sebagai wakil menurut saya Prabowo pastinya. Iya. Dibandingkan Ganjar. Jadi menurut saya probabilitas gosip seperti itu masih ada, bukan bullshit. Richard Nixon itu cuma pasang alat sadap di kantor Partai Demokrat untuk mengetahui strategi campaign mereka kayak apa. Bandingkan dengan menjegal calon presiden, mentopel ketua umum partai, kemudian nyopet partai politik orang lain, memasang alat sadap saja bagi Amerika, itu sendiri sudah dianggap sebuah hal yang bisa di-impeach. Selamat sore semuanya. Wah, kita beberapa hari lagi ulang tahun Jakarta. Ya, masih lama. Dikit lagi. Oh, iya. Anda ini gimana? 22 Juni. Tahu gua. Ini kan dikit lagi. Iya udah dikit lagi deh. Ini 9 hari per kita syuting. Jakarta gimana? Iya. Jadi kita sebentar lagi ulang tahun Jakarta, oleh karena itu kita kedatangan tamu yang keren cadas. Refli Harun. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Ini kita lihat. Wah, keren Refli cadas. Unsensor. Oh bukan, itu Bang Akbar. Keren cadas. Kalau kita apa sih itunya? Kan itu. Hah? Kita slogannya lucu. Apa tuh? Karena dia bukan Karena dia pilihan. bukan pilihan. Karena dia bukan pilihan. Karena diam bukan pilihan. Oh, karena diam bukan Karena pilihan. acaranya berisik, Bang. Oh, Namanya berisik. luar biasa ya. Nah ini teman-teman, karena ini keren cadas, kita langsung aja ngegosip nih Bang Refli. Yep. Ada isu ya, gosip ya. Katanya nih Pak Jokowi akan ke arah Pak Prabowo Oke. dalam Pilpres 2024 Ya. dan akan membantu Pak Prabowo memenangkan Pilpres. Ya. Nah, SN Kita Return, lihat dulu ada kopi yang datang. oh kopi yang datang ya. Lalu gimana? Nah, SN Return gitu kan, Iya. kalau bantuan kan pasti ada kompensasinya. lah, kompensasinya. Ya. Mas Gibran akan menjadi wakil presiden dari Prabowo, dan Pak Jokowi setelah tidak menjadi presiden karena Pak Prabowo dianggap menang gitu ya, akan menjadi ketum Gerindra. Jadi ada pertukaran seperti itu. Nah pertanyaannya, Tapi ini gosip ini benar-benar faktor PDIP kayak nggak ada di gosip lo ini ya? nggak ada, kan gosip. Iya. Nah, Gosip. ini kalau kita lihat dari sisi etika dan hukum tata negara, Ya. kan ada beberapa hal yang dipertanyakan tuh. Yang pertama, apakah umur Mas Gibran sudah tepat gitu ya, Ya. sudah bisa masuk. Kemudian yang kedua, apakah memungkinkan ada kader partai lain kemudian mendukung ketua umum partai lain gitu ya. Ada kader partai lain mendukung ketua umum partai lain. Iya, kan Pak Jokowi. Oh kan iya, PDIP. ya oke mendukung. Oke. Nah, atau gini lah, ini gosip kira-kira bener gak sih? Bisa kejadian gak sih? Jadi kayak gitu aja lah. Waduh, ya kalau gosip ya gimana kita mau bilang benar atau enggak. Jadi gini, kalau menurut saya kan gosip itu kita ada dua kemungkinan kita mengomentarinya. Kita tahu betul sumber gosip tersebut dan kita bisa judgement benar atau salah kan begitu. Nah yang kedua kita bisa analisis secara logis. Oke. Nah, saya hanya bisa yang keduanya dong, ya kan? Nah, secara logis itu gini, kita harus ajukan satu pertanyaan dulu adalah apakah Gibran itu bisa jadi calon wakil presiden atau tidak? Ya. Karena kalau misalnya dia tidak bisa jadi calon wakil presiden, maka batal semua kan Batal semua gosipan itu. Bangunan gosipnya. kan? Karena hulunya sudah tidak benar, ya kan? Undang-undang kita kan 40 tahun menjadi calon presiden dan wakil presiden. Betul. Dulu sempat 35 kalau Nah iya pernah 35 tetapi sekarang balik lagi 40 tahun. Oke. Karena 40 tahun kan usia Nabi ya kan. Wih. Nah, gitu. Dan lagi di judicial review tapi. Iya. Tapi itu gue rasa itu jawaban lo. Iya itu bagian jawaban saya. Iya silakan Bang, lanjut Bang. Mau pindah situ, Bang? Enggak mau Bang, enggak nyampe ilmunya. Karena itu kita ngobrol dulu Kalau mau pindah situ ngomong aja. Enggak mau, enggak berani. Ilmunya enggak nyampe. Lanjut Bang. Iya, jadi kan saya kan padahal pura-pura serius tadi kan. Ini Kacau jadinya kan. Ini enggak bisa skenarionya. serius nih, Bang. Jadi gini, yang jelas ada judicial review.
diajukan oleh PSI. Nah, Tetapi tidak hanya PSI loh. ada satu lagi. Ada dua lagi. Oh, ada dua Iya. lagi. Wakil bupati dari PKB dan wakil bupati dari Gerindra. Oke. Mengajukan judicial review. Materinya kurang lebih bisa di bawah 40 tahun atau spesifik dia mengatakan boleh tidak di bawah 40 tahun, boleh tidak 40 tahun, tetapi pernah berpengalaman di pemerintahan. Jadi maksudnya ya jangan semua orang, ya kan? Jangan Refli Harun yang masih 36 ini maju juga. Kira-kira Gak begitu. kayak Hensat kan 50 udah bisa deh. Ya, Bang, kalau dia 50 Iya. bisa. Nah, 27. ini kalau kita lihat penguasaan negara terhadap MK ini ya kan, saya kira kan anything can happen, mudah banget. Karena KPK saja diperpanjang. Sudah kan, malah Kemudian diputuskan mulai sekarang ya? Iya, kemudian mereka sendiri ketika diperpanjang 15 tahun nggak dibatalin. Ya. Jadi menurut saya ada deal seperti itu kan, saya kira deal yang menurut saya tidak mudah juga diputuskan. Pasti Pak Jokowi akan melihat konstelasi terakhir. Sekarang kan terlihat dia masih main dua kaki. Makanya saya bikin konten Ganjar bertemu Jokowi. Tinggal tunggu nasib siapa yang bakal kena prank, gitu kan? Karena theoretically kan nggak mungkin dia dua calon terus kan? Ya dia mesti pilih. Iya mesti pilih. Begitu sudah mengkerucut 3 calon misalnya, dia harus pilih. Otherwise kalau dia nggak pilih nanti suara pecah, lalu yang menang calon yang satunya kan, kira-kira begitu. Ya. Atau ketika sudah head to head, itu ya pasti dia harus milih kan. Jadi dalam konteks ini saya lihat memang dia masih main dua kaki, dan Gibran dan usia itu mungkin jadi salah satu faktor untuk tukar tambahnya. Nah, jadi tukar tambahnya. Bagi dia tukar tambah, bagi Prabowo juga tukar tambah. Karena menurut saya yang paling berani menjadikan Gibran sebagai wakil menurut saya Prabowo pastinya. Iya. Dibandingkan Ganjar. Iya. Kenapa? Kalau Ganjar kan Ada faktor Bu Mega yang jelas. ya faktor Bu Mega dan satu arah kan, satu arus. Kalau ini kan Prabowo dapat dua dia. Ya, Dapat dari Gerindra, dapat dari minimal Jokowinya, ya kan? Jadi menurut saya probabilitas gosip seperti itu masih ada, bukan bullshit. Karena Logis kalau ya, Bang, ya? iya, karena kalau bullshit kan nggak akan ada yang namanya judicial review. Nah, judicial review sendiri melihat eskalasi menurut saya. Ketika deal di bawahnya sudah selesai, tolong ini barang diputuskan. Kira-kira begitu. Sebentar ini buat judul nih ya. Jadi sangat mungkin Iya. Prabowo sama Ganjar, Prabowo Sama Kaisang. Gibran, Sama Gibran, ya. Gibran, Ya. itu capres dan cawapres. Ya. Terus kalau Prabowo menang jadi presiden, Ya. Pak Jokowi akan jadi ketum Gerindra karena Pak Prabowo akan mundur dari Gerindra, itu mungkin. Kalau itu menurut saya barangkali Prabowo tidak akan mau. Yang melepas ketum Gerindra Iya, itu karena kan penguasaan terhadap partai politik itu kan kunci. kunci betul. Ya mungkin bisa dijadikan ketua dewan pembina kan? Pak Jokowi. Iya, karena begini kalau menurut saya. Jokowi walaupun dibilang kadernya PDIP kan kita tahu sejarahnya kan. Ini kan orang kos-kosan aja sebenarnya kan. Pengusaha pengen jadi wali kota. Dulu katanya mendekati partai lain sebenarnya, tapi akhirnya masuk ke PDIP. Bahkan Bu Mega konon dalam suatu kesempatan mengatakan, emang siapa dia? Nggak tahu dia kalau dia dari PDIP. Dia bilang, kenapa kamu nggak melapor? Jokowi konon gosipnya bilang begitu. Ya saya kan Bu bukan siapa-siapa katanya. Jadi mau dekat-dekat melapor dan lain sebagainya. Artinya dalam kondisi sebagai presiden saja dia tidak dianggap ya kan dalam tanda kutip kan. Kalau kita lihat iya, kalau kita lihat misalnya semua ulang tahun partai politik itu memberikan kehormatan yang luar biasa kepada Pak Jokowi untuk jadi keynote speaker kan. Wah, mulailah dia pidato. Kalau pilih mencapreskan orang tuh yang benar ya, itu di Golkar ya kan. Kemudian di Perindo kalau nggak salah Pak Prabowo ini giliran Anda, ya kan gitu. Jadi
di berbagai kesempatan dia ditunggu, diberikan karpet merah untuk bicara. Di PDIP enggak, dia hanya suruh mendengar apa yang akan dikatakan Mega. Jadi dari sini saja saya sudah berpikir dia tidak terlalu happy untuk tetap di sini. Kecuali skenario lain ya, yang juga berkembang, misalnya kalau Ganjar menang maka dia akan berkolaborasi dengan Jokowi untuk take over PDIP. Kan ada kekhawatiran itu. Apalagi tadi tuh ya, Pak Jokowi itu yang tegak lurus ke Pak Jokowi itu bukan PDIP kan, bukan PDI Perjuangan. Bukan. Partai lain. Relawan. Iya, relawan. Dan, PSI. Relawan dan partai lain. Iya, iya. Nah, kalau yang tegak lurus di PDI Perjuangan itu ke Bu Mega. Bu gitu. Mega. Kalau gue punya pertanyaan ke lo bro, lo nongkrong di mana bro bisa dapet gosip beginin? Ada satu, Enggak, gosip lo tuh high level gitu. ada satu podcast namanya podcast Krem Cadas itu, di situ tuh gosip-gosip Di melintas. tongkrongan gue nggak ada obrolan gini. Gue kepengen masukin ini Anda bang. kan dulu ASN. Gue kepengen poin lain bro. Kalau ngikutin Sekarang gosip. nggak ASN lagi dia? Nggak, Bang. Sekarang boleh dia. Boleh gosip. Boleh jadi, gosip dia. itu balik lagi tuh yang tadi tuh, itu belum. Tapi berarti mesti nunggu si keputusan MK dulu ya? Enggak perlu ditunggu MK itu. Loh, tuh kan nggak bisa jadi bang. Bukan, deal dulu dong. Kan begitu. Deal Ini dulu. analisis ya. Oke. Deal nih Jokowi sama Prabowo deal, baru MK tolong barang itu mainkan. Mungkin ya. Mungkin kondisinya ada makan malam keluarga gitu ya. Iya. Terus jatuh nih, sendok nih. Celeng, dan Pak Jokowi udah deal. Nah, itu, udah. Tapi gue Begitu jatuh, itu udah cepat putuskan kira-kira begitu. bro, lo kan juga suka komunikasi ya sama teman-teman PDI Perjuangan ya. Gue kepengen masukin satu faktor di antara gosip yang lo tadi lemparin ya. PDI Perjuangan kan kalau nggak salah tuh punya semacam aturan ya. Ini baru kena ke Gubernur Malut bahwa satu keluarga itu nggak boleh beda partai. Nah ini kan kalau masuk ke konteks gosip ini signifikan loh bro. Ya, makanya keluar semua itu. Iya, makanya ini Pak Jokowi sebenarnya signifikan kan ini. ketua Dewan Pertimbangan. Bobi juga pindah. Kalau saya kan juga mendengarkan gosip. Ditanya gosip, kita balik gosip-gosip Ini kan. gosip dong. Konon ya keluarga sudah pindah juga. Ya itu gosip yang saya terima ya. Nah, tapi ini namanya gosip kan, perlu kita klarifikasi kan. Tapi kan namanya gosip, masa negara ini bergosip aja nggak boleh ya kan? Iya. Jadi cuma diredam. Tolong jangan dipublikasikan. Ini kan ibaratnya akan melemahkan perjuangan kan? Kan begitu. Karena begini, menurut saya ya, kalau kita lihat mengenai karpet merah ya, Prabowo menurut saya jauh lebih bisa memberikan karpet merah kepada keluarga Pak Jokowi kan. Misalnya dalam konteks Kaisang lah di Depok. Kan kita bertanya, kalau kita pakai tradisinya PDIP nggak boleh loh deklarasi duluan tanpa rekomendasi. Dia kan udah deklarasi duluan. Dan nggak mungkin juga cuma PSI kan. Betul. Gitu. Karena PSI kan seputaran ibu kota itu udah Depok soalnya. Nah itu headline tuh. Komentar gue tuh, gue bilang Hensat .2. Hanya Kaisang yang bisa mengalahkan PKS di Depok. Aduh. Mudah-mudahan ente tidak sedang cari anunya ya, jadi tim survei ya, survei dan tim kampanye sekaligus. Survei di tangan kanan, campaign manager di tangan kiri. Terbalik ya? Mana kanan mana kirinya? Enggak. Itu Bang, itu kira-kira MK gimana keputusannya Bang? Lo kalau lo mengira-ngira dengan jurisprudensi atau kejadian-kejadian sebelumnya? Yang namanya usia itu kan open legal policy harusnya. Tapi kan sudah diterobos. Kemarin usia KPK sama MK diobok-obok juga. Karena itu menurut saya MK bergantung pesan kekuasaan aja. Karena di MK itu ya, begini, ketika pemilihan ketua MK itu yang bertarung kan cuma 2 poros saja, poros Teguh Umar sama poros Istana. Atau clearly Jokowi punya wakil, Mega punya wakil, kan kira-kira begitu pemilihan. Karena kalau kita mau terus terang ya, di MK itu ada adik ipar, tapi ada juga ketua alumni organisasi. Oh iya.
Gitu. Dan mereka yang berdua ini yang bertarung. Saya juga protes. Kok bisa ya hakim ketua alumni organisasi, kita tahu kan ketika organisasi kemahasiswaan itu kan, Iya, nah, iya. ada alumninya kan, Iya. ya tinggal tergantung warnanya aja, ada yang hijau, ada yang merah, ada yang biru kan. Disebut aja GMNI bukan ya? Kalau nggak salah ya. Iya, yang mana? Bener sih? Ya kalau Prof. Refli kalau nggak salah, gue juga kalau nggak salah berarti Bang. Ya, ntar, Ya tapi ini kan tidak bukan Nanti penghinaan, googling. Iya, tapi iya, maksud iya. saya kalau kita membaca konstelasi politik kan kelihatan kan, Ininya ya. ya kelihatan arahnya, Arahnya. gitu. Dan yang head to headnya mereka pada waktu itu, jadi bisa dibayangkan kalau seandainya ada kepentingan istana atau kepentingan the ruling party di MK, jalan tol lancar banget tuh bisa, gitu. Oh, oke. Gitu analisisnya ya. Oke. Waktu yang Bang menjawab ya Bang ya. Refli, ini kita Sudah dijawab dengan putusan-putusan terdahulu kan? iya. Enggak, maksudnya soal apa namanya, usia capres cawapres itu kan masih butuh waktu nih. Siapa Ya. yang deal, nah itu yang kita lihat nanti Iya. dealnya kayak gimana. Kalau misalnya nggak deal, MK nggak akan putuskan. Biasanya dia delay, sampai dia- batas waktu ya delay sampai pendaftaran. orang lain nggak peduli lagi. Ini Atau jangan-jangan memang paket pertama deal-dealannya itu ketua umum ya. Jokowi ketua umumnya. Kalau nggak deal mungkin baru dewan pertimbangan kali. Karena dewan pertimbangan sama ketum kan kecuali PKS ya. Kalau PKS kan memang dewan syuro Ya, tuh tapi kan saya persoalannya begini, Pak Jokowi kan membutuhkan shelter ya, Iya, iya. perlindungan kan. Jadi bagi dia yang paling penting dia kan punya pengaruh di tempat itu. Kalau dia mau bekerja lagi kan belum tentu mau. Iya, tapi kan kondisinya dia mantan. Ya, Masih enggak, berpengaruh maksudnya sama mantan. bukan soal pengaruh, shelternya itu yang paling Oke, penting. oke. Ya kan? Yang paling penting dia kalau misalnya gini, Prabowo menang kan, kemudian dia punya shelter di situ kan, Iya, iya. gitu. Paling tidak, atau dia jadi ketua harian atau apa misalnya, ketua Dewan Pembina merangkap ketua harian bisa juga kan? Kan yang namanya organisasi yang perusahaan partai politik kan bisa bisa diatur-atur. Itu Ya kan? Political party enterprise. Ya. guys, bro, Gitu. nih gue yakin nih yang nonton kita nih ngiri sama gue. Bayangin, gue punya tongkrongan, ngomongnya berat-berat, nongkrong bareng yang satu dokter politik, ini dokter tata negara. Kopi dulu, kopi dulu. Ngomongin gosip di tongkrongan yang gila. Tapi tempat Lu pada- yang lama dia udah sering juga kita dulu. Ya kan? sering juga. Malah kita pernah jadi host juga bareng juga ya. Iya bang, bener bang. Itu tapi ketua Gerindra itu ada YouTuber juga tuh. Si Macan Idealis itu kan. Oh, iya, iya. Vasco. Vasco itu Vasco. dia ketua. Macan idealis. Oh dia salah satu ketua Dia ya? salah satu ketua dia. I see. Bagian kepemudaan apa kok nggak salah ya? Oke. Apa bagian nakut-nakutin orang tuh Vasco. Nah, ini mau beralih bro. Oke, kita beralih. Nah, ini kita belajar dari Bang Refli juga nih. Baca berita, kan Bang Refli punya tuh konten yang baca berita. kasih Bedanya komentar. saya baca beritanya vulgar karena laptop di depan saya. Kali ini ada screen di depan kita. Kita agak-agak Nah, technical. ini kita ngambil dari ini pos kota nih pengelolanya sekarang di Mas Harmoko anaknya. Harmoko. Aji Soko Harmoko ini teman gue juga jadi Tapi keren loh itu berita-beritanya tuh. Ngeri-ngeri sedap juga. asik-asik tuh. Nah, sekarang nih kita baca kata Pak Riza Ramli. Riza Ramli pernah jadi tamu kita juga nih. Jokowi berhenti dari presiden, kita batalkan proyek IKN dengan Perpu. Ini kayak dia aja presiden ntar kan. Iya. Emang semudah itu ya Bang? Undang-undang bisa dibatalkan lewat Perpu. Oh iya, semudah itu. Pengertian semudah itu tentu kan gini, hukum itu akan jalan kalau lapangannya sudah dipersiapkan kan. Jadi kalau misalnya dia mau mengeluarkan Perpu, ya tentu dia harus menguasai DPR dulu dong. Ya. Dan bahkan tidak hanya itu, dia kuasai MK juga. Karena kalau dia tidak kuasai DPR dan MK, Perpu itu kan bisa dibatalkan MK atau sebelumnya bahkan tidak disetujui oleh DPR. Kalau kondisi sekarang mudah. Oh iya, jalan tol kan. Iya, tapi kalau ganti presiden belum tahu juga nih. Ya apalagi IKN kan, kalau ada proyek besar yang nilainya konon sampai 500 triliun Iya, ini kan tapi- nggak mungkin nggak ada cawe-cawenya kan. Nah, tapi kan kita sampai hari ini aja investor belum masuk. Padahal Pak Jokowi itu kan die hardernya utama IKN tuh. Jadi maksud gue
kalau Pak Jokowi aja belum berhasil mendapatkan investor, gue yakin nggak akan lebih mudah juga tuh presiden-presiden selanjutnya mendapatkan investor. Gini, kalau menurut saya ya, investor tuh bukan bodoh juga. Investor kan pasti melek politik dia kan. Iya. Makanya konsultan politik tuh akan laku juga kan kalau banyak masalah-masalah begini kan. Begitu ya Pak. Iya. Nah, gue nyimbangin informasinya. Kemarin gue ngikutin Pak Bahlil rapat dengar pendapat dengan DPR. Iya. Dalam bro, orang dalam. Kagak. Mantan orang dalam. Gue nonton beneran. Di situ Pak Bahlil Nonton. Oh nonton. nonton. Ngikutin isunya, gitu kan. Kan gue tahu nih Gua besok pikir lu ngintilin. Enggak, gue kan besok ngomong sama dokter-dokter tuh. Dia bilang gini, ini memang belum di fase itu bro, investasi asing masuk. Ini masih di fase pemerintah itu lagi ngebangun fasilitas dasar. Karena itu partnya pemerintah tuh, bangun fasilitas dasar. Karena nanti kan mobilisasi alat segala macam itu butuh infrastruktur dasar. Nah itu yang lagi dikerjain pemerintah. Baru nanti di bulan September apa Agustus gitu, baru nanti masuk yang asing. Tapi lagi-lagi ini pembanding informasi biar kita buktiin pakai waktu. Bener nggak nanti di September tuh masuk tuh investasi? Ya whatever ya. Tapi kalau menurut saya, begini. Kalau menurut saya gini, Iya. yang harus kita pahami adalah ini yang mau dibangun ibu kota atau kota bisnis ya. Oh. Saya juga agak bingung gitu. Terus terang, bukan karena kita merasa expert ya, tapi kan pakai common sense. Kalau kita mau membangun ibu kota kan security kan nomor satu. Pastinya. Lalu ngapain kita bangun kota yang hiruk pikuk juga? Padahal kita mau menghindari Jakarta yang macet dan lain sebagainya. Kota-kota di dunia kan begitu kan, misalnya New York, Washington. Washingtonnya agak lengang. Sydney dengan Canberra-nya lengang gitu. Nah masa kita mau membangun kota yang juga akan menjadi pusat bisnis dan lain sebagainya, karena kalau dia mengundang investasi asing, kan investor asing tertarik kalau itu menjadi pusat bisnis. Kalau dia menjadi kota pemerintahan saja, kota pensiunan ngapain dia bilang, atau kota ASN yang daya belinya agak terbatas kan, kecuali ASN yang komisaris utama itu lain lagi. Mentang-mentang pernah. Bisa enggak, ini yang Pertamina ya kan, teman-teman kita tuh kan yang penghasilnya 1 miliar per bulan kalau di rata-rata pro rata. Nah karena itu menurut saya agak aneh Itu jadinya. komod Pertamina 1 miliar sebulan. Iya bisa kan begini, Wah ngapain jadi dosen? gajinya kan mungkin cuma 200 juta tapi tantiem kan bisa belasan M per bulan, per tahun. Jadi kan pro rata jadinya kan. Pro rata. Nah kalau gue presidennya bro, gue tanya, bro karena anda sudah berjasa pilih di Komod Pertamina apa menteri? Kalau dulu zaman dulu Mau jawab. menteri boleh rangkap, sekarang nggak boleh. Wakil menteri yang boleh rangkap sekarang. Makanya jangan. Dirjen masih bisa ya bang? Oh, wakil menteri aja boleh, apalagi dirjen. Wakil menteri BUMN, komisaris utamanya BRI bayangkan. Wah kayak apa rasanya? Makanya ente kalau jadi aktivis, jadi aktivis aja. Kalau udah masuk ke sana, berubah nanti pikiran. Makanya saya bersyukur bisa balik lagi ke sini. Kalau enggak nanti susah. Nah ini ada berita lain nih dari tv1news.com nih, Iya. Bang Refli, Bang Hensat. Ini agak masuk ke konteks politik. Ini di forum yang sama nih kemarin. Pak Bahlil ngomong gini, Bahlil menganggap proyek IKN tak akan jalan bila pengganti Jokowi tidak sejalan. Enggak sejalan pun belum tentu jalan. Kan tadi gua bilang Pak Jokowi aja kesulitan ngedapetin Investasi. investor. Tadi kan gua baru ngobrol nih sama orang Singapura. Ya, dia bilang kemarin itu bukan undangan pemerintah yang ke Singapura itu. Itu tuh undangan Temasek. Jadi government to business kemarin itu bukan G2G juga. Jadi gue pikir kan itu undangan resmi pemerintah Singapura. Ternyata Temasek. Ternyata Temasek yang undang. Keren sekali ya. Iya, jadi Sama benar-benar seperti nyales misalnya itu. suatu saat kita undang Joe Biden, tapi yang undang ya Mandiri cukup gitu. mandiri aja, keren gitu kan. Keren makanya dan patuh Gitu. tuh. Gue pikir itu government to government, enggak men. Itu government to business. Jadi emang benar-benar konteksnya jualan. Nah maksud gue ini gue tuh salut sama Pak Jokowi. Dia tuh mau sampai turun tangan Fight, langsung gitu.
ngejualin IKN. Berarti kan Pak Bahlil ini kan nggak dianggap juga berarti kan? Makanya dia bilang sales manager gitu. Kalau kita lihat ada buku yang dikarang oleh orang Australia itu ya, Man of Contradiction kalau nggak salah Man ya. of Contradiction. Itu kan dia mengatakan memang levelnya Pak Jokowi ini memang bukan level pemimpin yang CEO. ya kan, bukan pemimpin yang dengan ide-ide abstrak gitu. Ini levelnya memang wali kota, manajer gitu. Karena itu dia bilang wali kota yang ada di istana gitu. Tanpa bermaksud menghina ya, maksudnya gini. Itu tulisan buku itu. Kan? Iya, tapi tipikal kepemimpinannya kan begitu. Jadi tidak heran kalau dia jadi sales manager jadinya, manajer penjualan Nggak, untuk gue IKN. yakin siapapun ya, bukan hanya Anies. Misalnya Anies menang, oke. Tapi kalau misalnya Prabowo atau Ganjar menang pun, gue yakin akan kesulitan. Karena diehardernya IKN itu Pak Jokowi. Bro. Dan IKN ini menurut saya akan menjadi proyek maju kena mundur kena. Karena Dono dong tuh. Oh iya, kenapa? Karena kan nggak mungkin dimundurkan lagi kan. Kerusakan lingkungan yang sudah ditimbulkan emang nggak direhabilitasi. Uang rehabilitasi nggak pernah ada. Tiang saya bilang tadi, tiang pancang monorail aja yang ada di Senayan, ada di mana-mana itu aja nggak bisa dirobohkan, dibalikin. Apalagi IKN yang sudah gundul hutannya, kemudian beberapa bangunan-bangunan dasar barangkali sudah berdiri. Jadi dilanjutkan, tapi nanti dilanjutkan dengan separuh hati. Makanya kan Pak Jokowi betul-betul berpikir gimana caranya bahwa penggantinya harus ikut nurut. Sama dengan kalau saya pulang ke Palembang tuh yang menyesal sampai saat ini LRT Palembang, terus terang saja. Menurut saya itu menurut saya tapi ya mungkin salah saya. Nggak besar gunanya. Pertama, dia jadi beban ekonomi. karena ditanggung APBD. Iya. Yang kedua, per-day-nya. tidak terbukti dia melancarkan transportasi. Kenapa? Karena orang tetap aja memilih naik mobil. Saya kalau pulang dari bandara ke rumah nggak pernah pakai LRT karena nggak nyambung juga. Dan Simpang Sikip itu tetap aja macet. Iya. Nah, lalu heritage dulu kita kan ada yang namanya jembatan Ampera itu. Oh iya iya. Itu udah rusak dengan LRT karena sampingnya lebih gede LRT-nya. Ya kan? Belum lagi lingkungan misalnya. Jadi dari perspektif ekonomi, lingkungan, kemudian warisan, itu nggak ada ininya. Cuma masalahnya adalah nggak mungkin kan kita tidak go forward. Orang sudah beroperasi. Iya. Gitu. Nanti kok flashback sedikit tentang IKN ya. Gue ambil angle Bappenas. Dulu kan ada Kita nih ngobrol podcast atau sebenarnya ngomong-ngomong aja? Ini benar-benar ngobrol. apa Makanya ada kue bang. Kayaknya hostnya nggak punya tema apa gitu. Nggak punya bang. ini apa namanya? Sambil minum sambil makan boleh kan? Boleh. Siapa namanya Menteri Bappenas yang pertama tuh? Pak Mantri. Sandiago, Andrinov. Oh Andrinov. Andrinov Sandiago. Itu kan dia katanya dipilih karena menstudikan tentang IKN. Iya. Nah, terus diganti oleh Sofyan Jalil. Iya. Terus diganti lagi Bambang Brojo. Iya. Diganti lagi Suharso Monoarfa. Nah, dari pergantian-pergantian Soeharto apa diganti Mardiono. Oh, belum. Di P3. Di P3. Ini nih. Hijau nih. Jadi maksud gue dari pergantian kepala Bappenas saja, pemerintah nih nggak terlalu serius gitu sebenarnya dengan perencanaan. Makanya pada saat sebuah proyek besar yang namanya IKN ini justru baru bertelur di periode kedua, itu memang menurut gue cukup disayangkan juga tuh. Sehingga memang perencanaannya juga kurang matang pada saat pemilihan tempat gitu. Misalnya kalau mungkin ya, kalau gue pikir lebih baik membuat Balikpapan sebagai ibu kota baru gitu misalnya, atau Samarinda karena memang sudah jadi, sudah crowdnya sudah ada. Ini kan orang-orangnya juga belum ada tuh di Nusantara tuh ya. Dan kemudian jauh dari sungai saya dengar ya, kemudian juga banjir juga. Jadi beberapa hal ini memang agak sulit nih IKN jalan. Tapi menurut gue salah satu faktornya itu emang investor. Nah Pak Jokowi itu sampai turun tangan langsung cari investor.
Yang gue nggak yakin presiden selanjutnya siapapun itu memiliki passion sedahsyat Pak Jokowi di IKN itu. Ya, saya kira karena ini ya. Tadi saya bilang investor itu tidak bodoh dia. Jadi ada yang namanya political uncertainty kan. Ketidakpastian politik ini yang membuat mereka berpikir bahwa kalau saya invest di IKN, jangan-jangan nanti IKN tidak lanjut. Oke, kalaupun IKN lanjut tapi tidak seperti size yang kita bayangkan awalnya. Tidak ada dukungan yang kuat dari pemerintahan yang baru misalnya. Bahkan yang lebih celakanya pemerintahan yang baru tidak jadi pindah ibu kota misalnya. Nah, menurut saya ini perhitungan mereka juga. Sebenarnya kan entahlah, jangan-jangan ini yang dibilang pemimpin yang bernyali itu kan. Dia kan nasihatnya pemimpin itu harus bernyali. Gue udah ngomong tuh kan di podcast lu tuh Mas. Iya. Apa ini bernyali nih ke siapa sebetulnya? Bernyali ke Bu Mega atau bernyali ke siapa? Gitu? Nah, yang jadi masalah adalah ketika IKN itu jauh sekali dari ibu kota yang lama, maka kan sebenarnya kan akan ada kesulitan yang luar biasa sebenarnya. Misalnya gini, ASN saya membayangkan, nggak mungkin dia mau berumah di sana. Pertama mahal, nggak punya kemampuan untuk membeli kan. Yang kedua, anak-anaknya dan lain sebagainya sudah settle di sini semua kan. Iya. Maka yang terjadi adalah, ya paling dia nanti terbang sebulan sekali pulang. Jadi rata-rata orang kos-kosan semua di sana. Tidak ada sense of belonging terhadap kotanya sendiri. Karena kotanya kan dipaksa. Saya pernah interview sama Zulfikar, itu yang ahli perencanaan kota. Yang di Singapura ya. Nanyang ya kayaknya di NTU. Dia bilang, dia bukan tidak setuju yang namanya perpindahan ibu kota. Tapi kotanya itu harus ditumbuhkan dulu. Ya itu kan makanya. Iya, setelah dia mature, sudah dia berkembang, culture-nya terbentuk, tapi yang jelas didesain dari awal bagus, misalnya lingkungan macam-macamnya itu, perilaku dan lain sebagainya, ketertiban, begitu siap baru pindah. Sekarang ini kondisinya belum siap, tiba-tiba mau dimasuki orang-orang baru. Maka kita tidak membuat sebuah kota yang beradab. Ya, tetapi kota yang sebenarnya dipaksakan untuk menjadi ibu kota ketika culture kotanya belum terbentuk, bayangkan. Padahal kota itu kan yang paling penting kan culture dan karakternya kan. Iya. Gitu. Ini kayak mendefinisikan home sama house ya. Mungkin ada di sana home tuh nggak ada house gitu ya. Tapi secara tata negara dengan undang-undang IKN kemungkinan ini jalan terusnya lebih besar atau tergantung peta politik? Jadi yang nggak bisa diubah itu cuma bentuk negara kesatuan Republik Indonesia menurut konstitusi. Bahkan IKN itu nggak ada di ibu kota, di konstitusi, kecuali kata-kata dua saja. MPR harus bersidang di ibu kota negara dan BPK harus ada yang namanya headquarter di ibu kota karena ada perwakilan. Jadi nanti kalau misalnya ibu kota baru ini ada, ya kalau mau sidang MPR aja duluan ke sana, sama BPK. Yang lainnya boleh belum pindah. Oke. Jadi agak rumit nih bro, urusan IKN nih. Tapi sebenarnya kalau cuman mindahin apa ya, yang penting ini jalan, bisa dipikir jangan-jangan emang sederhana kalau mindahin doang. Ini kan kemungkinan besar yang akan pindah kan semua kementerian pindah beserta semua pejabatnya dan keluarganya misalnya kalau diasumsikan TNI Polri pindah. Nah itu kan asumsinya 2 juta orang bro. Iya. Jadi sederhananya kalau cuman pindah, mungkin pindah nih 2 juta orang. Iya. Tapi untuk menjadi kota yang hidup, nah itu PR. Iyalah. PR itu nggak gampang. Kota yang punya dengan culture yang baik, karakter yang baik, ya kan. Misalnya pro lingkungan macam-macam, ketertiban, keamanan sebagai ibu kota yang layak. Kan ini kan belum terbukti nih. Kan harusnya kota itu sudah berkembang, sudah demikian rupa, masyarakatnya sudah reguler hidupnya, baru. Saya kasih contoh ya, misalnya kota yang betul-betul baru dibangun itu adalah kota Palangkaraya. Kota Palangkaraya itu bukan berkembang seperti Palembang. Kenapa saya bilang Palembang, Palangkaraya? Palangkaraya istri saya, Palembang saya kan, kira-kira begitu ya. Nah, Palembang itu kota tua, sudah ribuan tahun. Kalau dulu ada pendeta Itsing, apa-apa itu ya mampirnya di situ. Dia kota itu terbentuk secara kultural tradisional begitu berkembang. Sehingga tata kotanya kan cenderung nggak bisa diperbaiki dengan mudah. Terutama
daerah dekat aliran sungai. Iya. Orang dulu kan selalu begitu. Kalau di Palangkaraya enggak. Palangkaraya itu kota baru. Jadi jalannya lurus-lurus, lebar-lebar begitu. Hanya memang problemnya lagi-lagi adalah percepatan pertumbuhan ekonominya kan kita harus tanyakan. Tapi kota itu lebih didesain menjadi kota yang betul-betul terpola dengan baik jalan-jalannya. Kalau di luar kan gitu, blok begitu kan. Kalau di kita nggak jelas alamatnya. Nomor 2 di sana, nomor 10-nya di sana. Pusing kita nyari jalan. Kayak ini kantor ini kan pusing kita nyari jalan. Aduh. Ini di mana Kelapa Gading nih yang kita ya? Kelapa Gading kita. Jadi kita udah sampai pojok sana, baru tanya orang, di mana ya ini alamat? Oh di sini. Padahal Google Map-nya berhentinya di sana. Wah, pointingnya ngaco. Sengaja nih, biar nggak gampang ya. Iya, kadang-kadang kita di Kelapa Gading, kadang-kadang kita di Nih, Bang. Nih yang lain. Ini maksudnya apa sih, Bang? Saya belum ada pertanyaan yang serius ini ya, jadi bingung saya dari tadi. Padahal ini durasi sudah 1 jam. Itu dari tadi tuh serius-serius itu buat kita hari ini. Kita kan nggak ngerti hukum tata negara dia. Iya. Ya, oke, Dokter oke. di situ. Nah ini. Ini ngapain ya Pak Mahfud bikin percepatan reformasi hukum nih? Berarti selama ini emang reformasi hukum tuh berjalan lambat. Ya? Boleh nggak saya mengkritik dengan keras? Wah boleh dong. Soalnya bukan apa. Tunggu. Karena Pak Amin juga keras tuh. Bentar. Pertama ya kan. Oh iya, Kritik. Gue juga. Bang Dewi sendirian aja. Kritik kok. Kameranya ke Bang Dewi aja. Ayo kritik kok. Kenapa? Kabur dia. Jadi gini, saya tuh kalau mau mengkritik dengan keras, takutnya dibilang karena Refli Harun nggak diajak. Jadi padahal saya sudah berikrar dalam hati ini, mohon maaf, saya terpaksa sebutkan, jabatan apapun pasti akan saya tolak di pemerintahan ini sampai berakhir. Kenapa? Karena saya menganggap pemerintahan ini kan gagal. Oh, oke. Dan alhamdulillah Anda nggak pernah ditawari juga. Jadi ini gampang sih. Iya. Nah, oke. Dengan menepiskan itu, saya merasa aneh. Ini ibaratnya mau sunset jabatannya, ya kan? Tiba-tiba bikin tim seperti ini. Kita tahu ya, saya nggak apa-apa lah. Kalau kritik Pak Mahfud saya gini. Ada 4 orang ahli hukum tata negara. Wah, saya termasuk ahli lah, ya. Anggap aja begitu ya. Yang sebenarnya level usianya mirip-mirip. 1 Saldi Isra, 2 Denny Indrayana, kemudian Zainal Arifin Muchtar, Refli Harun. Sebenarnya yang paling tua angkatannya saya ya, tapi paling tua umurnya Saldi. Ya, saya angkatan 89, Saldi 90, kemudian Denny 91. Zainal Arifin Muchtar, Uceng itu 96 atau 97. Iya paling muda. Paling muda. Enggak 96 loh dia, 94 kalau nggak salah. Enggak. Karena saya 95 udah tamat, dia belum masuk. Oh ya berarti 96. 96, 97. Nah, di antara 4 ini, gradasi kedekatan dengan Pak Mahfud MD itu yang paling dekat tuh dulu mungkin Saldi. Sekarang Saldi udah jadi hakim konstitusi kan. Ya. Kemudian yang kedua Uceng. Uceng itu kan pernah jadi pusam UUI atau apa, Jogja juga. Denny dekat. Nah, yang paling tidak dekat tuh saya. Bahkan saya pernah bentrok ketika soal Akil Muchtar dulu kan, tahun 2010. Tapi walaupun begitu, saya juga pernah mengundang dia untuk menjadi penguji disertasi saya, aneh juga kan? Saya pernah minta pengantar buku juga. Kalau dengan berisik deket tuh. Iya. Nah, Udah kita undang kemarin. Iya. Pernah ini juga. Iyalah, karena kan pemilik berisik ini kan sekarang udah masuk lingkaran kekuasaan. Sebelum. Lama banget tuh belum. Apalagi ya. Itu juga Hensat yang undang kok, bukan pemilik. Bukan ya. Nah, jadi karena itu saya tidak punya handicap untuk mengkritik Pak Mahfud. Oke. Beda sama yang 3 orang ini, handicapnya gede banget. Ya. Nah, salah satu yang saya kritik itu adalah Pak Mahfud ini ketika dia masuk pemerintahan ini 3,5 tahun terakhir itu dia nothing, hilang sebagai seorang intelektual hukum, sebagai orang yang dikagumi sebelumnya gitu. Apalagi dia terlibat secara aktif membubarkan FPI misalnya. Whatever, apakah karena FPI itu begini-begitu dan lain sebagainya. Tapi yang jelas dia membubarkan sesuatu tanpa due process of law, tanpa proses hukum. Orang hukum paham. Bahkan Ariel Heryanto aja, yang mohon maaf, kita tahu kan, dia bilang dulu, zaman Pak Harto, Bung Karno membubarkan partai politik, kita bilang otoriter.
Sekarang pemerintah membubarkan organisasi, orang masih tanya otoriternya di mana? Ini kan bingung orang kan, masih bertanya. Bahkan pegiat demokrasi pun masih tanya otoriternya di mana. Kan kita nggak boleh punya preferensi karena ini nggak suka kita bubarkan, ini kita suka. Kan kita hukum itu kan harus adil. Nah, sehingga dia kehilangan popularitas. Tapi begitu naik 349T, naik nama dia. Naik lagi. Mulai disebut sebagai cawapres. Jangan-jangan kedai kopi juga nyebut mereka kan? Ya nyebut Bang, berisik juga nyebut. Mulai. Nah, salah satunya dia bentuk tim-tim. Salah satu tim yang dibentuk adalah tim reformasi hukum. Tim ini bekerja sampai 31 Desember, bayangkan. 31 Desember itu ada pemerintahan yang baru. Belum. 31 Desember tahun 2024. Oh, udah pemerintahan baru dong. Kalau cuma 23 Bang. 23 kayaknya Masa Bang. sih? 23 Bang. Oh, masa kerja Jadi cuma 6 bulan kalau nggak salah. Oh, sampai 2023 ya. Oke. Dikit lagi. Kok saya pernah baca 2024 ya? Let's say 2023. Apa yang bisa diharapkan? Setelah 2023, nanti kita akan punya presiden baru pada bulan Februari. Udah ketahuan tuh, seminggu setelahnya. Jangan seminggu tuh jam 6 begitu quick count selesai. Iya, tapi kan orang kan masih gini-gini dulu, masih mungkin ngitung-ngitung. ada putaran kedua juga mungkin. Iya, ada putaran kedua. Oke lah, ada putaran kedua. Nah, kalau misalnya tidak ada putaran kedua, kita sudah ada presiden. Ada putaran kedua, let's say misalnya April. Udah nggak efektif lagi. Orang sudah berpikir mengenai pemilu kan. Kalau presiden barunya terpilih, tambah nggak efektif lagi. Orang udah merapat-rapat. Bahkan jangan-jangan Pak Mahfud pun sudah lupa juga dengan tim reformasinya. Jadi buat apa? Nah, yang saya menyesalkan adalah anggotanya kan teman-teman kita semua itu. Tuh lihat tuh di belakang ada Zainal Arifin Mokhtar tuh berdiri kan. Ada Yunus Hussein, ada orang-orang mantan KPK. Ada Mbak Nana, iya kan? media. Ada Najwa Shihab, ada Bivitri, ada Harkristuti. Ada Laude, Pak Yunus, Yunus Hussein. Mereka ini kan orang-orang yang dikenal sebagai pejuang untuk good governance, clean government kan. Jadi ngapain gitu? Saya khawatir pemerintahan ini selalu menggunakan politik make up, ya kan? Dia merasa bahwa ada diskriminasi penegakan hukum dan lain sebagainya, kasih make up. Tapi ini seperti proyek pribadinya Pak Mahfud juga untuk menaikkan ratingnya kembali. Tapi ini nggak apa-apa atau dimaklumi, dipahami atau ya tadi emang cuma gini, kalau kita punya, kalau kita misalnya menganggap pemerintah ini nggak berhasil dalam hal penegakan hukum yang sering dikritik mereka semua ini, ya jangan masuk dong. Jaga jarak terus, kecuali kita yakin kalau kita masuk kita bisa mengubah. Ini kan cuma sekrupnya doang, Pak Mahfud aja nggak bisa mengubah, apalagi tim reformasinya ini. Jadi tim reformasi nanti akan menghasilkan sejumlah rekomendasi dengan menghabiskan anggaran sekian miliar kan, rapat-rapat di hotel, biaya pesawat dan lain sebagainya, honor-honor dan lain sebagainya, keluar reformasi hukum, ya kan? Udah selesai, masuk kotak. Mau diapain? Kita harus pastikan bahwa pemerintah ini punya niat yang tulus. Yang kecil-kecil aja nggak diselesaikan. Misalnya penegakan hukum, KM50 misalnya. Saya kalau dibilang KM50, wah ini pasti kanan. Enggak, saya itu objektif aja. Ada Sambo kan saya bela kan. Bagaimana kita bela Sambo melalui channel saya kan. Hampir tiap hari tuh Sambo melulu. Tapi KM50 kan tidak ada gesture kepemimpinannya di situ. Karena itu belum lagi Pak Mahfud aktor yang membubarkan FPI dengan alasan bahwa SKT-nya tidak diperpanjang. SKT itu surat keterangan terdaftar. Padahal nggak bisa begitu. Sebuah organisasi itu nggak bisa dibubarkan. Harus ada dengan due process of law. Nggak bisa dibubarkan karena administratif. Ini kan hak asasi manusia, kebebasan berserikat berkumpul melawan rezim administrasi. Kecuali dia melakukan tindak pidana. Tindak pidananya kagak ada. Oh dia ngacaunya kira 5 tahun yang lalu misalnya. Gak bisa. Kalaupun dia ngacau kan harus dilihat kasusnya individual. Karena itu saya menganggap bahwa ya mereka yang terlibat ini ya ikut-ikut genit aja gitu. Tapi kalau saya misalnya dikutip ke seperti ini kan
saya tambah dimusuhin kan, Buat dimusuhin, hati. iya, dimusuhin oleh kekuasaan, dimusuhin juga oleh civil society. Sama teman-teman. Iya, karena teman-teman ini kan Teman-teman mereka kopi. punya media, punya Iya, apa dan lain sebagainya. Maka kita dipojokkan di corner. Maka memang itulah tuh pemerintah kita. Pemerintah kita berusaha begini. Ketika dilihat ada sekelompok civil society yang kritis, maka gampang. Mana yang direkrut untuk diredam, mana yang dipojokkan di corner, ditaruh di pojok, ya dicornerkan. Maka kalau yang di corner ini berbicara, ini pasukan sakit hati, ini anak buahnya Habib Rizik kan begitu. Sementara ini udah dijinakkan, maka tidak ada kelompok yang representatif untuk didengarkan. Karena politik pecah belah di society-nya terjadi juga. Saya membayangkan kalau teman-teman ini committed, dengan segala hormat kepada Pak Mahfud MD, kami bukan tidak menghargai, tapi kami melihat pemerintah ini tidak benar-benar committed untuk menegakkan hukum. Karena gini, harus ada premis dasarnya ya. Anda mau melakukan reformasi hukum itu kan segala bidang. Kita satu aja prakondisinya. Anda yakin nggak pemerintah ini benar-benar committed untuk menegakkan hukum? Nah kalau komitmen nggak ada, ngapain kita bikin tamtim seperti ini? Ya kan? Yang sederhana aja udah kita tagih aja lah kecil-kecilan KM 50 misalnya. Nanti Ya kan? kita undang lah tim percepatan reformasi ini. Iya. Kan ada beberapa temen nih. Nanti kita undang nih beberapa teman yang bisa kita undang ya. Ya paling dia ngomong, ya daripada kita nggak berbuat, kita masuk ke dalam. Kita Iya, membuat. itu pasti salah satu hipotesanya. Itu sih logika Sontoloyo kalau menurut saya. Ya. Kenapa Karena emang? ya itu kan klasik. Kita dulu itu saya ingat Rocky Gerung, ya. Kita ini katanya menitipkan teman-teman kita civil society di negara dengan maksud dia mengajarkan demokrasi kepada kekuasaan. Yang terjadi sebaliknya. Dia nggak lapor juga. Iya, kekuasaan yang mengajarkan dia untuk menjadi penguasa. Ya, tapi Bang Rocky bilang dia nggak lapor juga ke saya. Gitu dia masukin gitu. Itu di konten apa ya? Gue nonton juga soal itu. Iya. Ya dia dalam berbagai kesempatan selalu bilang begitu dia. Ya dia sebenarnya dia mau kritik ya orang kayak Pak Fajrul Rahman mungkin ya, Teten Mas Duki. Nggak apa-apa kita sebut nama kan, itu kan teman kita ketika di society kan. Sama berjuang untuk bicara tentang good governance, clean government. Teten misalnya kan bicara juga tentang bagaimana dia mendirikan ICW dan lain sebagainya. Nah sekarang pada at this point, apakah dia menyesal menjadi bagian dari kekuasaan atau dia menganggap, wah kapan lagi saya menikmati kekuasaan? Karena indeks persepsi korupsi kita turun. Secara moralitas, harusnya dia berontak. Saya mengundurkan diri, ternyata saya gagal untuk meyakinkan pemerintahan Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi. Ditinggalin angka 34 sama SBY, pernah dinaikkan jadi 40. Sekarang alhamdulillah turun lagi jadi 34 lagi. Kan gagal. Gagal justru ketika dia masuk pemerintahan. Kan periode kedua yang gagal ini jadinya kan. Iya. Gitu. Nah, ini kan saya kira memang yang namanya pertimbangan moralitas ini kadang-kadang sudah jauh dari kita. Pertimbangan kita kekuasaan dan akhirnya pembenaran. Makanya saya bilang, wah ini tim-tim seperti ini saya merasa menginjakkan kaki di istana rasanya gemetar sudah sekarang ini kan. Karena melihat bahwa saya punya pemimpin yang kayaknya jauh dari cita-cita tentang kesejahteraan, keadilan, ya kan, melindungi. Jadi gini, saya membayangkan negara itu gini, kata Bung Karno, yang namanya Indonesia kalau kita membinjak, wah gini-gini semua, nggak merdeka kitanya. Kita merdeka dulu. Nah, kemerdekaan itu a golden bridge, jembatan emas untuk menuju apa? Masyarakat adil dan makmur, masyarakat yang terlindungi, masyarakat yang tercerdaskan atau dicerdaskan, masyarakat yang pro kepada perdamaian dunia, kan begitu tujuan kemerdekaan. Sekarang kita ukur apakah negara kita adil dan makmur ketika kemiskinan kata Pak Mahfud kemarin 10% angkanya. Berarti kan ada minimal 27 juta orang miskin di Indonesia di bawah garis kemiskinan. Apakah kita terlindungi ketika ngomong saja kemudian diintip, dikriminalisasi? Ada orang yang dengan sukarela membantu negara untuk mengkriminalkan teman-temannya sendiri. Lapor aja. Lapor ya kan? Apakah kita dicerdaskan ketika BUP UI
bermasalah, biaya operasional pendidikan UI itu membuat orang merasa tercekek semua lehernya, bayarnya nggak tanggung-tanggung 15 sampai 20 juta. Per? Saya nggak tahu per apa, atau per semester ataukah di depan, kayaknya per semester. Oh, iya. Coba bayangkan. Padahal mereka anak-anak ASN. Jadi kita justru bertanya, kita ini makin dekat dengan tujuan kemerdekaan atau makin kayak begini directionnya? Kayak kalau kita di pohon di Jogja itu, ada kita tutup mata itu, pohon kembar tuh. Alun-alun. Alun-alun. Saya pernah itu nyoba belok ternyata. Yang paling lucunya beloknya 180 derajat. Iya 180 derajat. Balik lagi 360 dong. 360. Balik lagi 360. 360 bukannya balik lagi tapi ke sana ke. Oh iya 180 derajat. 180 derajat pernah. Nah, kita kan harus kritis. Nah, saya berharap bahwa aktivis-aktivis ini punya moralitas yang tinggi, bukan tidak bermoral, maksudnya ukuran moralitas yang tinggi untuk tidak membenarkan. Kalau begini kan pemerintah kan bilang, siapa bilang kami tidak mau berubah, tidak mau menegakkan. Buktinya kami bikin tim reformasi. Nah, cuman memang kita tahu di antara kita itu concern terhadap penegakan hukum itu beda-beda memang. Iya. Ada orang yang marah sekali dengan kasus korupsi. Ada orang marah sekali dengan penguasaan tambang yang gila-gilaan. Ada orang yang marah sekali dengan undang-undang minerba itu yang membuat konsesi tambang balik lagi ke penguasa-penguasa tambang yang juga penguasa negara. Ada orang marah dengan penegakan hukum KM 50. Ada orang yang marah dengan kasus Sambo. Tapi lebih banyak orang yang nggak marahnya. Ya. Nah, ketika kita nggak marah, kita selalu berkompromi. Hidup itu jangan terlalu radikal, ya kan kira-kira begitulah ya. Atau taktis aja gitu taktis. ya. Kalau enggak kita gimana-gimana begitu, ya kan? Nah, ini apa lagi nih? Gitu. Dan akhirnya kita dianggap kita yang mau musuh negara tuh kita. Iya. Gitu. Kalau ini gimana nih Bang? Yusuf Hamka tagih utang Kemenkyu. Oh ini panjang nih kalau bahas ini. Ini kan sama Pak Dirjen ya, Dirjen. Ya ini sebenarnya soal jalan tol ini. Enggak, tapi ini mungkin nggak secara tata negara Pak Mahfud yang Menko Polhukam mempersilahkan tagih utang Kemenku, tapi nanti ya tapi kan tergantung perspektifnya kan. Kalau sampai bawa ke masalah hukum kan gugat-menggugat kan akhirnya masalah hukum kan. Jadi nggak bisa selesaikan pertemanan gitu nggak bisa. Ini kan pertemanan nih. Ya tapi persoalannya adalah Yusuf Hamka ini kan mengklaim utangnya itu dengan bunga-bunganya itu sampai 800 miliar ya kalau nggak salah. Awalnya nggak sampai segitu, tapi yang namanya uang kan ada penaltinya, ada bunganya dan lain sebagainya. Dan itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Saya paham ya, memang yang begini-begini ini sering tidak bisa diselesaikan dan tidak ada institusi yang bisa menyelesaikan atau berani menyelesaikannya. Nah kalau yang bernyali itu mestinya yang gini nih, diselesaikan satu demi satu. Ini mantep nih Pak Mahfud yang ini ya. Nah Ini mantep nih. enggak juga. Enggak juga bisa aja. Ujungnya nggak ada ini nanti. Nggak ada baliknya, nggak ada. Nggak ada ujungnya. Nah, jangan-jangan gara-gara ini Pak Mahfud juga tahu kalau negara nggak punya uang. Ya saya membayangkan begitu. Negara punya uang nggak? Nggak punya. Nggak punya ya? Loh, kalau kita bicara punya uang tuh gini, paling sederhananya adalah kalau nggak salah APBN kita kan 3.000 triliun. Iya. Lalu pendapatan kita 2.400 cuma. 2.900 atau 2.400? Ya lah, mong itulah. Oke lah ya. Karena kalau 2.900 berarti kita nggak perlu utang dong. Iya. Iya kan? Iya. Karena kita membutuhkan menerbitkan utang baru sampai 1.000 triliun kan. Nah, itu kalau kita lihat misalnya ya untuk gap yang 600 triliun itu saja kita butuh utang baru. Kan nggak mungkin kita punya uang lebih kan? Karena yang namanya APBN kan sudah terhitung semua itu. Ya kan? Pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa gitu. Belanjanya berapa ya? Iya. Karena kan kita pakai dulu kalau dulu kan zaman Pak Harto anggaran berimbang. Jadi tidak pernah dia defisit. Why? Karena dia tidak akan membiarkan defisit. Kalau mungkin itu yang dianggap bernyali itu begini. Jadi gini, itu kan kayak anggaran rumah tangga nih. Iya, iya. Saya punya penghasilan 2 juta. Tapi saya bikin belanja 2,5 juta.
Di mana 500 juta? Nanti ya Tuhan yang kasih tahu. Ini kan bernyali kan itu. Mungkin ini juga kan. Aduh. Gitu. Bernyali itu ya begitu. Udah ya berarti ya. Oh masih ada. Oh ini yang ramai juga ya Prof Denny dari Nah Australia. ini kalau ini ya. saya paham betul ini. Ini dimakzulkan maksudnya gimana tuh? Dimakzulkan itu Boleh. Apa bisa? Emang segampang ini? dimakzulkan itu maknya si Zul. Zulkifli mantan wartawan, jadi mantan gimana tuh? Pemret. Jadi ini, kalau ini saya menguasainya secara kafa ya kan. Jadi trust me kalau begini. Oke. Tapi dari sisi sudut teori. Ya. Jadi yang dikatakan Denny ini luar biasa. Dan saya sendiri baru, iya ya. Selama ini kita nggak sadar. Kita tahu tapi nggak sadar bahwa ini subject to impeachment. Luar biasa. Gini, kita menganggap masalah nggak? Kalau ada upaya untuk menjegal Anies Baswedan sebagai capres. Menurut Anda masalah nggak itu? Masalah. Masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar. Masalah besar. Karena itu kan kita bicara tentang demokrasi konstitusional. Kalau ada upaya untuk mencopet istilahnya Partai Demokrat oleh kekuasaan, oleh pembantu presiden, menurut Anda masalah nggak? Masalah. Masalah besar atau masalah kecil? Masalah besar. Masalah besar. Kalau ada misalnya ketua umum partai yang tidak nurut, diganti, karena misalnya arah koalisi sudah ditentukan A, dia lihat malam-malam dia datang ke B, dan tiba-tiba diganti, masalah nggak menurut Anda? Yang ditanya lu ngapain Masalah megang-megang? besar kalau gua tahu masalahnya. Iya, Masalah udah. besar, Masalah kan? berarti. Masalah besar itu Nah, ada 3 kan maksud lu? 3 masalah besar itulah yang kemudian pertanyaannya, layak nggak seorang presiden di-impeach karena dengan 3 masalah besar itu? Dibandingkan, biar kita objektif, bandingkan dengan Watergate, Richard Nixon. Richard Nixon itu cuma pasang alat sadap di kantor Partai Demokrat untuk mengetahui strategi campaign mereka kayak apa. Bandingkan dengan menjegal calon presiden, mentopel ketua umum partai, kemudian nyopet partai politik orang lain oleh tangan kekuasaan, nggak sebandingkan dengan memasang alat sadap doang. Iya. Memasang alat sadap saja bagi Amerika itu sendiri sudah dianggap sebuah hal yang bisa di-impeach. Dan akhirnya the trial of impeachment kan dimulai, tapi mengundurkan diri Richard Nixon-nya. Iya. Tapi beda dong katanya Amerika sama Indonesia. Siapa bilang beda? Article of impeachment Indonesia itu niru Amerika. Jadi ada 4 klausul yang kurang lebih sama, yaitu treason, pengkhianatan terhadap negara, kemudian penyuapan, kemudian tindak pidana berat lainnya, ya kan? Kalau kemudian yang keempat perbuatan tercelah. Itu sama 4 ini. Tapi DPR udah nggak mau bang. Lah kita kan nggak bicara tentang. Makanya sudutnya teori tadi. Iya, saya bicara teorinya dulu. Sudutnya teori. Nah, lalu kita nambah, malah kita lebih berat. Kita tambah kan? Kita tambah dengan korupsi, kemudian kita tambah dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Maka apa yang dikatakan Denny dengan 3 itu luar biasa sebenarnya. Kenapa? Ini merusak demokrasi dan merusak konstitusi. Ketika kemudian dianggap pelanggaran konstitusi, ternyata menurut undang-undang pasal 169 Undang-Undang 7 nomor 2017 di penjelasannya dikatakan yang dimaksud dengan pengkhianatan terhadap negara itu salah satu klausul untuk impeachment itu adalah melanggar konstitusi. Iya, Kalau ini melanggar konstitusi jelas. Dan kita sempat ngebahas juga tentang sumpah ya, melanggar sumpah presiden. Iya, tetapi sumpah itu sendiri kadang-kadang orang mengaitkannya dengan, tapi yang paling penting bukan sumpahnya tapi materi dari itu. Jadi kalau kita misalnya kita bicara tentang impeachment itu kan Anda mau masuk di mana? Masuk pengkhianatan terhadap negara, masuk perbuatan tercela, masuk korupsi, masuk penyuapan, atau masuk tidak lagi memenuhi syarat. Kalau misalnya kita bicara tentang konteks ijazah, itu masuk tidak lagi memenuhi syarat, karena kan syaratnya ijazah SLA. Tapi kalau ditemukan ternyata ijazahnya berbeda misalnya, artinya kan invalid. Nah itu kan tidak lagi memenuhi syarat. Tapi bisa juga masuk perbuatan tercela.
melamar jabatan pakai ijazah yang nggak benar, kan itu kan perbuatan tercela juga. Tapi bisa juga masuk tindak pidana berat lainnya. Seandainya terhadap kejahatan atau tindak pidana itu diancam hukuman 5 tahun lebih. Ini bisa digedein nggak, Vi? Itu Gitu. yang di dalam tabel tuh. Itu dia membandingkan antara ini, antara Richard Nixon dan di Indonesia. Di Indonesia kan? Ya, itu sudah yang saya ceritakan tadi. Oke. Baik nih kalau gitu. Masih banyak Bang Refli. Kelihatannya ringan tapi ini berat banget Nah, sebenarnya. buat kita mungkin berat banget ya. Kayak kuliah hukum tata negara. Ini keren dan cadas ini. Iya, tapi memang kan kadang-kadang orang hukum ini kan dianggap tidak paham realita. Enggak, bukan nggak paham realita. Jadi kita division of labor, pembagian tugas. Jadi gini, ini orang kadang-kadang salah. Wah itu nggak bisa, sekarang konsilasi. Gini, impeachment itu secara moral tuh harus benar dulu dari sisi hukumnya. Setelah benar dari sisi hukumnya, kerja politiknya itu bermoral, dilandasi pada moralitas hukum. Tapi kalau misalnya cuma main politik doang, nggak ada moralitas hukumnya, maka negara kita akan menjadi negara yang kacau balau. Jadi- Setiap saat hanya berkelahi soal kekuatan politik. Jadi ini tanggung jawab moral abang sebagai orang yang ngerti tata negara juga untuk menaruh ini pada Iya, jadi setelah landasannya. saya lihat Denny Indrayana, oh iya ya, apa yang dikatakan Denny itu luar biasa. Richard Nixon nggak ada apa-apanya dibanding. Cuman kan kita masalahnya selalu menganggap biasa-biasa aja. Iya. Yang namanya ketua umum partai misalnya dipengaruhi oleh pemerintah, biasa. Kemudian cawe-cawe untuk ganjal orang biasa. Kapan kita bergerak bahwa itu tidak biasa, itu luar biasa karena itu melanggar prinsip demokrasi, good governance, clean government, konstitusional demokrasi, kedaulatan rakyat, macam-macam. Nah, kita tidak pernah meletakkan values itu, bernegara itu sebagai barang yang memang harus kita patuhi gitu loh. kenapa kita nggak punya konsensus itu ya? Kita ini baru berkonstitusi ini kan sejak reformasi. Dulu konstitusi mana dilihat. Pak Harto mengatakan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Padahal dia sendiri mengangkanginya kan kira-kira begitu. Iya kan? Dia sendiri mengangkanginya, demokrasi macam-macam nggak benar semua. Nah, kita baru mencoba untuk berkonstitusi itu setelah reformasi. Jadi mudah. Cuma kan reformasi kita kan directionnya sudah mulai nggak jelas nih kemana. Iya. Apalagi Jawabannya ada itu masih muda. calon presiden juga tuh yang mungkin saja mewakili Orde Baru mungkin. Makanya, ya itu politik ilustrasi itu. Harusnya ya ada cut off. Jadi kalau ada reformasi jilid 2, dia cut off-nya harus jelas tuh. Jadi dilarang dulu. Anda kan dulu kan terlibat pada rezim yang lama. Harus didefinisikan rezim yang lama itu misalnya partainya A misalnya kan. Lalu karena Anda partai A, Anda dilarang untuk aktif dalam politik selama 5 tahun misalnya. Kalau di Jerman Nazi, jelas kan cut off-nya, Nazi nggak boleh walaupun negara demokratis. Kalau kita kan nggak ada cut off-nya. Sampai sekarang Anasir Orde Baru bisa menjadi capres setelah 25 tahun, bayangkan. PKI ada PKI. Kita cut off-nya paling di situ. Cuman infiltrasi terus menerus. Iya. Tapi kan 98 isunya bukan PKI. Bukan PKI, betul. Tahun 65 iya kita cut off-nya PKI. Ya kan? Tapi tahun 98 kan cut off-nya kan Orde Baru harusnya. iya Orde Baru harusnya. Oke. Makasih sekali Teman-teman lagi Bang. semua, ini berarti banget. Keren dan cadas, luar biasa. Keren cadas, berisik lagi. Jadi kemarin kita total berisik, ini keren cadas berisik ya. Keren cadas. Itu di total politik tuh lagi lucu di. Keren cadas itu kepengen presiden cakap, adil dan cerdas. Iya. Oh, oke. Walaupun sebelumnya tuh kepoin Refli ngebangun channel cerdas. Keren cadas. Tapi bisa juga arti yang kedua itu. Jadi jangan lupa yang belum subscribe channelnya Bang Refli, jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe kita juga jangan lupa subscribe gitu ya. Itu Ya. kalau berisik itu keinginannya calon presiden yang berisi kepalanya. Iya. Isi daging. Ini cocok ikut Sri Mulat nih, lo baru bisa bikin akronim. Gua bikinnya. Iya. Itu teman-teman kita total politik tuh baru dapat cobaan tuh. Kenapa lagi nih? Rocky Gerungnya walk out kemarin. Oh iya, gue lihat tuh Walk out gara-gara? Ada soal sesuatu yang isu nggak suka, feminis lah. Isu feminis terus Kenapa?
cabut lah ya. Gue nggak tahu juga karena nggak tayang mas ya. Nggak tayang Detik ya? Enggak, tayang. Gue nonton kontennya. Oh masa sih? Tayang. Oh tayang Detik. Tayang. Loh itu makin begitu makin hoax. Itu dulu Bang Karni kan ILC kan. Kalau ada orang ribut dibiarin nanti. Ya udah, makasih Bang sekali lagi. Oke. Keren Jadas. Keren. Jadas. Thank you. Yeah. Mudah-mudahan bermanfaat guys. Bye. Amin. Assalamualaikum.